nahan ketawa. Gue kagak Nahan ketawa nggak? Hal sensitif buat gue loh. Iya makanya nahan ketawa nggak? Jujur gue ngeliatnya nahan ketawa. Gue tadi ngeliat agak beneran. nahan ketawa nggak? Ya gue gila. males itu deh. Ya Ratusan juta. Gue jujur nggak tahu background lu gede di mana? Gue dari Jakarta pinggiran loh. Timur. Barat. Oke. Kalideres sana. Lulusan SMA. Lulusan SMA. Pernah tawuran nggak waktu SMA? SMP. Tawuran. Jadi gue SMA-nya dioper ke Jawa Timur, jadi ke semi pesantren. Oke, gue perlu tahu dulu pertama, mindset orang tawuran kok mau tawuran, mereka nggak pikirin masa depan atau gimana? Ya, lu jangan ngomongin masa depan sama orang yang banyak keterbatasan mau. Iya. Lah mereka tuh cuma ini ya analisa gembel gue ya. Mereka tuh punya energi kayak lu, tapi nggak punya buat Output. nyalurin ke sini. Iya. Lu ketika nggak ada live streaming kayak gini yang bisa buat nyalurin energi lu segede gini, lu larinya kemana? Narkoba. Dan itu salah. Jangan pernah. Nggak, itu bercanda lagi ya. Duh, ntar diklip-klipin bercanda. Itu ya bercanda. Terus. Jadi mereka punya high energi, mereka perut lapar, pengen nyari duit, pengen nggak nyari duit, seru-seruan aja mau. nggak. Oh. Kan orang nyari jati diri waktu itu dan nggak bisa melakukan banyak hal gitu. Makanya way out yang dibikinin sama Polres daerah gua waktu itu dibikinin sasana tinju. Jadi lu kalau kelebihan energi daripada tawuran yang lu tinju, dan itu di beberapa titik cukup oke kok. Tapi kalau waktu tawuran, maksud gua waktu lo megang celurit, itu depan lo megang celurit, kok lu nggak mikirin, ini nyokap gua nih lahirin gua, ngandung gua 9 bulan nih, habis itu gua masih panjang nih umurnya. Kenapa nggak ada terlintas pikiran itu gitu bahkan bukan lu doang, tapi semuanya yang pernah ikut tawuran gitu, gua bingung. Katanya lu pernah susah. Gua pernah susah. Lu nggak percaya ada pikiran yang kayak gitu sih? Lah, justru karena gua belum pernah susah buat gua ngadain gua di posisi bisa mati aja, itu gua bakal mikir gua belum ngeliat Swiss. Oke. Gua belum pernah naik Porsche. Oke. Ngapain gua megang celurit ada 50-50 gua mati. Nah, ngapain? Berarti lu bukan lahir dari kemiskinan kan? Lu lahir oke, lalu di tengah-tengah kemiskinan, lalu lu berjuang lagi fight sampai sekarang kan? Iya mungkin agak nggak adil kali ya. Nggak adil, startnya iya. beda mau. Ya, lu kalau ngajak ngobrol ke mereka mimpinya ya, setahu gue bicara cuma mewakili gue dan teman-teman gue yang gue tahu. Ya nggak panjang mimpinya. Gue dulu SMP ditanya mimpinya apa, gue mimpinya kerja di pabrik sendal. Karena emang itu yang kelihatan dan itu yang dilakukan orang dewasa sekitar, ya udah gitu aja. Pabrik sendal, tapi agak masa mimpi lu jadi pabrik sendal? Kerja di pabrik sendal. Iya, itu SMP kan, maksudnya SMP kan Lamine Yamal, gue pengen jadi Ronaldo. Pabrik ya, sendal. nggak apa-apa gila Jana. Ya, emang kenapa sih kok? Kok lu gitu sih? Kerja di pabrik sendal. Iya, emang kenapa sih? Oh. Apa yang salah? Temen gue kerja di pabrik sendal, tangannya putus. Iya, kasihan. Gue relate sama itu. Oke. Bukan bagian itunya, tapi bagian itu yang gue bingungin. Waktu KKN, gue sering ngeremehin banget KKN. Tapi ternyata gue setelah ngejalanin KKN, gue suka. Lu KKN di mana? Di Cilacap. Oke. Cilacap. Waktu lu kuliah di mana? Unsud, Purwokerto. Oke. Purwokerto enak tuh. Purwokerto enak kan? Iya, kota mahasiswa banget. Itu satu kota lu tamatin 10 menit cuman modal Scoopy atau itu bisa. Itu bisa dari ujung ke ujung. Itu kota mahasiswa banget. Kalau lu duitnya lu nggak ada mobil tapi lu tetep pengen enjoy kota tanpa dipandang miskin, udah gua ke Purwokerto Pak, itu 20.000 udah dari ujung ke ujung lu borong bisa, udah enak banget anjing. Terus waktu KKN gua itu sempat kesel dan bingung. Kita ngobrol nih KKN nih, gua ngobrol mimpi lu apaan pada gitu. Itu mereka real ya, yang penting nih punya ijazah, habis itu gua kerja kantoran. Ya udah yang penting gua kerja kantoran. Terus gue dalam hati, gue gak ngomong gini, tapi dalam hati, fuck man, ada Swiss nih di luar dunia. Fuck man, lu bisa ngebantai, lu bisa punya perusahaan gitu. Lu bisa nyentuh triliunan, ada 2 triliun, ada Porsche, ada McLaren. Gue cuma bingung, kok lu pada kenapa nggak aim for the moon gitu loh. Gue gedek, gue cabut anjing waktu ngobrol itu. Gue geleng-geleng kepala, gue kayak, ya mau yang penting aku bisa aku bisa jualan ayam, jualan telur ayam, aku bisa bantuin mamaku, papaku, gini-gini. Gue tuh denger itu panas. Gue kayak, nah justru gue penasaran kenapa lu punya pola pikir kayak gini. Kenapa lu nggak suka dengan hal-hal yang dekat? Kenapa lu gue pengen yang itu, gue pengen yang ini, gue pengen karena maksud gue ini dunia tuh di tangan lo nih. Tinggal lu keluarin tangan lu, tinggal lu mau aja ini, lu kerjain, lu pelonjorin tangan lu mungkin nggak tahu mesti sepanjang apa tangan lu, tapi suatu hari bisa lu dapetin. Lu SD di mana? Amerika.
Beda, lu nggak usah ngomong Selesai. soal mimpi dan Selesai. udah tutup Selesai. mulut lu. SD di Amerika udah beda, udah diam. Gini. Iya, nah itu. Nah terus ternyata yang gue pahamin adalah waktu sebelum gue ke Eropa itu emang standar kekayaan gue yang penting punya 1 juta. Bahkan gopek waktu SMA nih ya 2020-2018 lah. Punya gopek, gue ajak cewek gue ke PIM, kita makan sushi habis itu nonton, gue bikin itu cewek ketawa, gue ngeliat itu cewek senyum bla bla bla. Gue udah more than happy lah kayak gitu. Terus waktu gue mulai ngeliat Eropa, gue kayak wah anjing ternyata dunia gede banget, ngapain gue mikirin PIM doang. Lagi-lagi itu sama aja analogi, kita nggak bisa nyalahin misalnya lu cuma suka nasi padang tapi seumur hidup lu cuma nggak pernah makan sushi, gue nggak bisa nyalahin lu karena lu nggak pernah nyobain sushi. Ya tapi kasihan gitu, ngerti gak sih sebenarnya? Bukan gue nggak kasihanin ngeremehin ya, tapi kayak kasihan gitu. Kayak abang gue yang Daus itu dia nggak pernah ngelihat Eropa. Bahkan sekarang nih kayaknya dia pikiran dia cuma yang penting nasi padang happy. Sedangkan gue mau ngeliat ini ada steak A5. Ada lo yang lebih dari Iya, ada A5 steak wagyu. Wah, ini enak banget nih, Mas. Tapi selama ini hidup dia baik-baik aja kan, fine-fine aja kan, nggak tahu A5 wagyu itu. Dia happy-happy aja kan. Happy. Kenapa lo harus nambahin sesuatu kayak happy yang baru yang dia tuh cukup sampai saat ini? Karena kata-kata seperti itu loh, happy. Ngapain lu kejar kehappian? Cukup. Ngapain lu minta cukup? Lu menangin gamenya. Lu kalau cukup, gua ngerasa bibit tiap orang tuh beda. Nggak semua orang pengen jadi pemenang yang ngambil banyak ini itu. Nggak semuanya. Ini bukan hal yang bisa lu duplikasin ke setiap orang mau. Kayaknya menurut gua bibit orangnya beda deh. Ada yang mungkin ngerasa ya fine-fine aja udah. Waktu lu SMA lu terjun ke saat lu kapan sadar kayak nggak gue harus nyari duit nih, itu kapan? Momennya apa nih? Momen mungkin waktu itu gue emang dihadapkan dengan keadaan itu sih. Gue lulus SMP dengan keadaan gue anak laki paling gede. Ya. Ini tentu ya yang lebih sulit mah banyak. Gue juga nggak tahu lu sulitnya gimana, siapa tahu lebih juga. Gue lebih sulit. Banyak lah. Gue dihadapkan dengan kondisi gue anak laki paling gede dan keluarga gue utang ratusan juta. Wow, kenapa? Iya kena tipu bisnis dan gue tahu gue harus ngambil peran. Nahan ketawa. Enggak, gue beneran pengen belajar. Keluarga dia utang ratusan juta, lu nahan ketawa. Gue kagak nahan ketawa nggak? Hal sensitif buat gue loh. Iya makanya lu nahan ketawa nggak? Jujur gue ngeliatnya nahan ketawa. Gue tadi ngeliat agak beneran. Nahan ketawa nggak? Ya gue gila. males itu deh. Ya, ratusan juta bray, ditipu anjing keluarga dia mau. Lulus SMP lu pikir gue beneran pengen belajar anjir. Gimana? Mau ratusan juta mau. Kagak. Coba tuh tanya. Kagak nahan ketawa gue. Ratusan juta lu nahan ketawa lo, jujur. Sumpah kagak. Gue beneran pengen tahu. Oke. Ya terus utang. Gue sedikit ngerasain deh gimana lu ngejar mimpi terus lu diketawain. Iya, kayak gitu. Waktu dia bilang ratusan juta dia langsung kayak gini. Butuh buang energinya karena dia pengen ketawa. Merubah posisi duduk. Ya gila. Lu gila lu. Jangan ketawa mau. Enggak maksud gue pengen banget, seenggaknya walaupun gue gila tapi gue pengen banget guest gue merasa dimanusiain dan dihargain lah men. Masa dia lagi cerita pengalaman hidupnya. Gue pengen dengerin gila. Oke, gimana Mas? Terus lu utang ratusan juta, terus? Ya udah, gue ngapain aja lah kerja. Dari dulu udah sadar lucu. Buat meja sekitar gue iya, tapi kalau ke depan kelas gue nggak berani ngomong. Kenapa? Gue nggak bisa. Gue nggak nyaman aja ngomong di depan orang, diperhatiin orang banyak. Nggak enak mau dilihatin orang banyak. Nah, menurut gue itu lu belum miskin artinya. Wah, karena kalau udah miskin, fuck nyaman, fuck happy, fuck ini, gue lakuin apa yang mesti gue lakuin. Iya makanya akhirnya gue ngambil stand up kan. Nah, stand up dilihatin orang banyak. Lulus SMP ke SMA, lu pernah jadi kurir dulu nggak? Jadi Shopee, jadi apa? Oh, gue enggak. Langsung dari lulus SMA, udah gue pengen jadi stand up nih. Oh, lulus SMA iya, gue ngerasain. Lulus SMP mah kan langsung lanjut SMA kan. Lulus SMA gue dagang bapak pernah. Ya ngocek itu pernah. Skyholic 88 baru saja memberikan 8.888.888. Tenang, gua bukan Doni Salmanan. Lo GK bakal suruh balik ke Gue ngapain nih? Gue ngapain ya Allah? Kok gue buka baju? Bro, gila Skyholic anjing. Bro, thank you. Bukan judol. Gue kenal orangnya. Oke, gue tahu orangnya. Bukan judol. Aduh Skyholic, thank you banget brother. Gue harus ngapain ya? Lu ada ide nggak?
Dan kita mengapresiasi dia minyakin badan gua kan, gua masih. Tapi masa gua interview lu nggak pakai minyak? Bintang Emon. Iya, makanya nggak etis. Fuck man, Skyholic, lu chat gua aja, lu pengen gua ngapain, men? Duh, nggak enak banget ya Allah. Lu pengen gua ngapain, Pak? Sumpah, nggak enak banget gua. 13 juta loh semalam. Iya, sih. Ngapain ya kita ya? Masa lu nggak ada? Ngapain ya kita ya? Minum? Nggak minum. Lu buka baju udah pernah ya? Udah pernah, gue yang gimmick yang gue lakuin satu-satunya lompat dari apartemen. Jangan ngomong. Itu doang aja. Tidak, Gue gila. buka telanjang bulat, minyakin satu badan, udah mandi, udah Ewe Salomo. Nah, Sekarang gila. lanjut ngobrol aja slow bro. Oh my god bro, Skyholic bro. Thank you Skyholic. Thank you Skyholic ya, Skyholic. thank you Skyholic ya. Thank you banget Bang Emon nih udah bisa kesini ya. Aman dong. Udah, thank you man ya for the stream and shit. Lu ada kata-kata penutup nggak? Gue udah dapet duit, udah selesai streamnya, udah nggak butuh. Udah cukup. Topeng monyet udah cukup aja. Gue capek juga kayak gini. Ya, kata-kata penutup. Kerja lu oke. Kagak, Jadi topeng monyet lu. Bercanda kontol. Tai banget nih. Tapi lu pengen cabut beneran? Enggak ada lu cabut-cabutan. Mau. Enggak, iya. Mau kan mau. Oh iya, kan. Mau balikin mau. Oh iya, sorry. Mau kan mau gila. Lu bentar masih cabut. Bang. Iya, bete. Gue pengen cabut. Ah, jangan, bercanda doang. Enggak, gue nggak bisa. Enggak, gue bercanda doang, Bang. Enggak, kita kan lagi cerita tadi ratusan juta jualan bakpao. Cerita gue udah di sini. Enggak, yang bakpao tikus borex itu beneran lu jual. Mau ngetot kan mau. Lu bongkar semuanya. Kagak. Ya Allah, enggak gitu, Bang. Udah. Kagak, Bang. Enggak boleh gitu gila. Gue nelfon teman gue dulu. Jangan. Duh. Kagak Bang. Enggak ngapain di. Ya Allah. Enggak, lu enggak mungkin jualan bakpao. Udah mau jangan. Ya enggak mungkin jualan bakpao tirus borex. Sumpah udah. Masih pada di sana? Enggak. Sampai kapan? Enggak, minta maaf. Lantai 2 ya? Oke, Neng. Enggak. Jadi gue meluncur dari pasar Minggu ya? Kagak. Sekarang. Duh, Oke. jangan pulang. Thank you. Bercanda doang udah enggak. Oke. Enggak udah. Thank you, Mama. Enggak. Tadi tuh enggak. Kita pertanyaan ke bintang ya dia ini. Ini Skyholic. Waktu dia zaman bikin konten DPO pernah dapat ancaman dari pihak-pihak. Cabut ya? Enggak sebentar, Bang. Thank you semuanya. Bang please. Bang Emon, please man. Bang Emon please. Bang Emon please. Bang Emon please dong. Gue udah janjian versi sini ke sana. Jadi emang nggak sampai lama gue di sini. Ya udah ya bentar lagi. Kita belum ngobrol please. Bercanda doang gua. Please. Tadi gue nelfon beneran nyusul. Iya bentar doang please. Gue belum masih gue mau belajar dulu bentar dulu please. Ini tar dulu please. Jam 10. Thank you ya. Bego mau. Thank you. Berarti gue mau pantat. Gue cuci tangan dulu. Bentar dulu. Mau lu di sini ngobrol berdua. Gue cuci tangan dulu please. Bang Emon please dong. Ya Allah, sumpah gue sedih banget. Gue bercanda doang. Please dong. Udah. Ya kunci lah. Gue nggak mau. Parah Cat. Marah beneran Cat. Jangan lu gila bego jangan. Karena gue bercanda doang. Ah sumpah gila banget anjing. Bener dikunci. Gila dikunciin Cat. Bang Bintang dikunciin Cat. Bang sorry banget. Ini guys. Cover sih. Ini udah nyala mic-nya. Ya. Ini kamera bisa dipindahin nggak sih? Bisa dong. Itu dikunci beneran pintunya. Beneran dikunci. Demi Allah dikunci. Coba lu gerak. Kenapa? Coba lu gerak. Ya. Repetasi. Thank you Maya. Bentar bang, bentar. Seru banget. Please dong, bentar dulu please. Gas 15 menit lagi please, 15 menit lagi. Sumpah kalau gue ngambek, Bang Bintang sumpah 15 menit lagi ya Allah, 15 menit lagi. Obrolan kita dari tadi. Enggak dari tadi bapak enggak, gue kepo sama bapak. Enggak maksud gue kepo. Seru. Enggak teknik tikusnya, bunuh tikusnya dari mana? Gue kepo. Enggak ya Allah, enggak maksudnya bukan jual. Aduh, kan banyak tuduhan. Bapak Indonesia tikus gitu-gitu. Gue cuma nanya masukin daging tikus. Oh, kuncinya di mana? Ya Allah, enggak. Mau enak bego. Enggak. Mau enggak enak bego. Enggak udah dong. Enggak, gue bercanda doang.
doang. Kuncinya di mana? Gue bercanda doang. Parah banget suka gila. Nggak, ini gue nggak ada gimmick ya. Ini lu kalau ini gue perlu sebutin teman-teman gue nggak yang di sana, anak-anak komik semua sih, abang-abangan gue semua. Jangan kayak gitu gila mau. Sini gue yang bukain mau. Oke. Ini mau gue yang bukain. Thank you ya semuanya. Good luck bro. Bang. Thank you man. Boy mau. Gue mau jangan, gue masih. Enak bego. Kagak sih, bentar lagi baru sebentar. Enggak, kita ngobrol dulu bentar biar kelihatannya fine gitu. Habis itu baru please dong. Enggak, dari tadi gue potong dulu ya obrolannya. Lu pada jangan mancing gue mulu ya. Gue sumpah gue capek anjing. Lu 3 menit. 3 menit. Gue 3 menit. Iya. Gue 3 menit. Iya. Gue 3 menit. Enggak, lagian lu nya juga jangan mancing mulu dari tadi. Gue lagi ngobrol serius. Kalian lagi langsung iniin. Enggak, udah tolong dong. Udah, kita duduk dulu, riset dulu, oke? Gue gak akan ngejokes lagi, gak akan apa-apaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue udah gak usah ngeliat HP. Gini, oke, jadi jualan bakpao terus Nggak, itu kepanjangan ceritain waktu kita 3 menit dong mau apa? Ini kita ngobrol fase OKB lu. fase OKB gua. Ya. Iya sih. Nah, gua anehnya gitu mau gua. Ya hidup gua enakan buat tanggung jawab ke orang lain deh. Jadi pas gua punya duit, adik gua kuliah semuanya gitu doang. Lu tau gak sih vibes dia mirip siapa mau? Ridwan Remin. Iya. Iya kan? Iya anjing. Iya. Nggak terlalu lapar. Bukan nggak terlalu lapar ya. Nggak terlalu. Gue mesti menang. Lu tipe orang yang naik gunung buat ngelihat dunia, bukan biar dunia ngelihat lu. Enggak, ini cakep nggak skrip gua? Cakep. Oke, nggak boleh berlebihan. Udah cukup ya, udah dapat klipnya, udah ini, udah terhibur, kembali ke laptop. Iya seriusan. Pelajaran hidup apa aja nih umur 29 menurut gua lu banyak. Gua pengen ada di titik kayak lu di mana ya lah tai dah lu mon. Ya udah gitu. Ya lah mon, kalau bukan komedian nomor 1 mon, ya udah. Ya lah mon, kalau lu cuma jual segini lu nggak segini, ya udah gitu. Apa? How did you get to this point? Ya, lu tentu nilai diri lu bukan dari ini orang lain. Nilai diri lu dari mana? Dari orang sekitar gue saya fine, mau orang jauh bilang kayak gimana ya gue fine aja. Nggak pernah tergores apa hati lu? Tergores lah, cuma ya udah. Nggak dulu waktu Emang kenapa orang nggak boleh tergores sih, hatinya aneh banget. Ya makanya masalahnya kalau bisa pemaaf, kalau bisa tetap apa ya vibes gue tuh ya, vibes bedanya tuh ya kalau lu vibesnya tetap matahari, tutupin. Gue tuh vibesnya ngentot dah. Dulu gue disakitin nih mon anjing, terus sekarang gue masih nyakitin mereka karena ya dulu mereka nyakitin gue. Sedangkan lu kok nggak ada kayak pikiran kayak gitu nih anjing dah mau ini orang dulu waktu gue SMP SMA nih. Ya emang kenapa? Justru gue penasaran lu kenapa harus kayak gitu. Jadi gue sebel sama orang iya, cuma kalau sampai nggak tahu, gue pun nggak tahu. Lu sholat Lah emang apa? Lu udah nikah tuh pacaran berapa lama nih sama istri lu? Pacaran ya? Iya. 4 tahun 5 tahun. Mulai pacaran udah sukses atau belum? Ini sisa 30 detik. Mulai pacaran udah sukses belum? No. Belum. Tapi gue nggak tahu kenapa bini gue pengen mau sama gue. Kita kemana-mana pakai mobil dia. Dia jemput gue di stasiun. Gue parkir motor gue di stasiun Palmerah. Kita ketemu di Rawabuntu. Gue nggak tahu kenapa. Ini sisa 15 detik. Nggak pernah ada godaan di mana star syndrome lu? Cewek. Ada lah star syndrome ada. Tapi kalau ke cewek gue nggak tahu. Mungkin nggak separah yang lainnya kali. Cara lu nggak star syndrome gimana? 7, 6, Cara lu nggak star syndrome? 5, Tanggapan lu tentang 4, uus 3. Tanggapan lu tentang 2, uus biasa aja. 1. Uus biasa aja beneran nggak? Thank you semuanya. W sih. Ini beneran. W. Deh, cabut gua. Thank you ya. Beneran ini. Beneran. Ya udah. Aca, bentar gue suka ngasih kayak penutupannya gini. Ini beneran tapi lu bete nggak sama gue? Oke. Kenapa sih perasaan lu dilekatkan ke gimana respon? Ya gue nggak enak aja itu, gue gimmick doang dari tadi. Aduh, gue kayak gimana juga urus perasaan lu aja. Kenapa gue marah terus lu jadi sedih? Udah, gue pulang ya, tinggal pulang, lu tinggal lanjutin stream lu. Ya enggak, ini stream gue adalah kalau orang udah cabut gue end. Karena hari ini segmennya Bang Bintang. Kalau solo besok kita lanjut solo. Kenapa
nggak apa-apa, lu lanjutin aja untuk malam ini. Gua menitipkan teman-teman untuk menikmati Mo, walaupun gue cabut tetap bisa aja, nggak apa-apa. Ini bete nggak bang? Aduh gue nggak enak Gue banget. gak tau Bang. juga deh. Mau. Nggak, gue nggak tahu lu lagi acting atau apaan. Gue nggak enak sumpah. Gue nggak kayak gini. Gue acting doang. Cukup. Nggak, yuk boleh nggak kita kasih satu momen gini yang kayak ya buat lo semuanya gini ini gitu. Kata-kata gitu. Iya. Kayak kata-kata aja penutupan. Buat teman-teman, tolong temenin Mo dalam keadaan apapun ya. Mungkin lu ngeliat dia salah, mungkin lu ngeliat dia over atau gimana, tapi tolong tetap temenin dia ya. Gitu ya. Buat semuanya juga. Kayak gimana? Bang, gue anterin lo ke bawah dulu deh bang. Enggak usah, nggak apa-apa. Udah. Enggak, emang gue biasanya mesti nganterin orang ke bawahnya. Bentar ya chat. Bentar ya Mo. Thank you ya bang. Nanti bang. Tadi mana Mo ya? Itu tuh di pintu mau. Tuh menurut gua Aduh. marah beneran sih. Bang lu. Eh. Kan kenapa nggak nampak gue dah? Ya udah Mo, bentar Mo ya. Gue selesai di bawah dulu deh. Lu nggak apa-apa gila? Mau? Sumpah betulan anjing. Kedengeran gak sih chat? Kedengeran gak sih? Menurut gua Jana gimmick. Tapi Bang Bintangnya beneran sih chat. Mo, Ngomong. sorry Mo, boleh tolong ambil HP nggak Mo? Oh, Bintang emang Bang Bintang nelfon polisi. serius. Udah sono bego cepetan. Gua nelfon polisi. Ini gimana streamnya mau matiin apa gimana? Kagak, lu ngobrol dulu aja. Gue di sini. Serius bego? Gue bantuin atau gimana? Kagak, ini udah. Nih gua telepon ambulan. Oh, gue nggak tahu nih kalau kayak gini chat. Gimana chat? Enggak, kalau menurut gue Jana gimmick, tapi tadi Bang Bintangnya beneran sih. Oh, gue nggak tahu deh. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Oke, kalian nilai sendiri lah itu gimmick atau enggak. Dan ya by the way nih streamnya udah berjalan sekitar hampir 1,5 jam gitu. Dan yap, jadi sampai sini dulu. Buat kalian pengen nonton lebih banyaknya atau kalian pengen nonton sebelumnya gimana, kalian bisa langsung aja ke channelnya Big Mo. Kalian lihat aja dan kalian cerna sendiri lah ya. Jadi sampai sini dulu dan kalian klik ataupun video-video selanjutnya. Thank you guys.